ngapain aja Aisyah? Tadi kak Mm-mm. bersihin lemari kak, Bersih lemari pagi nonton kak. nonton. Jadi kakak-kakak tuh ada yang pergi mandi, Pergi mandi. Semuanya yang anak SMA aja. tergantung yang mau ikut aja kak. Itu bunda yang ngajak ibu. Kakak-kakak tuh yang minta sama ibu kak. Jadi ibu Boleh gitu. boleh nggak mau ikut. Yang mau ikut aja. Banyak yang di sini tadi. Kalau ikut saya kan apalagi yang SMP kan kak, kemarin kan dari udah beralam kak. Kita kemana? Ya kemarinnya. Tadi ini nggak gotong royong nggak? Biasanya gotong royong kan? Gor dari pagi kak. Goro pagi jam berapa tuh? Jam 6:30 kak. 6:30. Cepat tuh ya. Tergantung kami ya kak, mintanya cepat atau enggak. Itu goro tuh bersihin ini Ya, gitu. bersihin kayak rumput-rumput liar gitu. Iya. Jadi kan sebelum Aisyah mau konseling sama kakak. Nah sebelum itu kalau ingin melakukan konseling, tentunya kan ada peraturannya tuh gitu kan. Nanti kalau misalnya Aisyah menceritakan secara terbuka ke kakak, ya. Kemudian secara sukarela, berarti Aisyah secara sukarela ya. Karena Aisyah yang mau ya. Iya kak. Boleh. Kemudian nanti kalau mau ceritanya insya Allah kakak merahasiakan, karena kan cuma kita yang tahu, karena dalam konseling itu sangat wajib merahasiakan informasi atau cerita yang diberikan oleh klien kami gitu. Nah itu silakan apa yang Aisyah rasakan. Tentang pertemanan Pertemanan, jadi gimana pertemanan Aisyah? runtuh kak ibaratnya. Runtuh, Hancur ibarat kak. hancur. Ibarat kan kak, dari Asia itu kan udah lama kan kak temenan sama kakaknya kak. Karena satu masalah kemarin kak langsung kenapa kak? Ini gitu ya kak, karena nggak ada nyapa kak. Entah kenapa sama kakak kamar juga sih nggak pernah. Kakak kamarnya sih nggak pernah. Teman Itu kapan terjadinya? kemarin Kemarin pas mendaki hiking. pas kita beralam kak. Ada itu nggak ada kejadian yang lupa gitu atau salah ngomong Aisyah atau gimana? Nggak salah ngomong tuh nggak tahu kan kak. Jadi kan itu kemarinnya kak, Aisyah tuh kan foto sama teman teman lama kak yang disebutkan sebelumnya kan kak. Dia tuh kan Aisyah foto yuk. Jadi ya cepat lah. Terus pas fotonya tuh kak, itu tuh teman yang kakak ini kan kak lihat kan kak. Tapi pertamanya dia tuh nggak ada nyapa kan kak. Tapi itu lihat ke Aisyah. Tapi dia tuh main sama temannya kak. Nggak ada nyapa ya, karena kalau Aisyah kayak gini kak, misalnya kalau nanti nggak nyapa Aisyah nggak mau nyapa duluan kak gitu. Nggak ada nyapa kak. Aisyah biarin kak sampai jadi foto tuh kan kak pakai HP teman cowok kak. Jadi kakak ini dekat sama cowok tuh kak. Jadi Aisyah kan juga dekat kak. Nah gara-gara itulah kak, nggak tahu gara-gara itu jadi cowoknya tuh marah kak. Terus nggak tahu kak, sampai di sini nggak ada. Yang marah, maksudnya yang marah tuh kakak yang dekat sama Aisyah. Terus dekat sama abang tuh, abang berarti. Teman sekelas Aisyah. Terus kan. Terus gimana? Terus kayak gitu kan kak, jadi kan akhirnya sama Aisyah kan kak. Itu kan dia kan nggak di luar kan. Nggak di asrama kan boleh bawa HP kan kemarin kak. Jadi itu akhirnya sama Aisyah nggak tahu entah marah kayak gimana kan kak. Itu kayak lihatnya tuh kayak lihat nggak baik-baik saja. Nggak enak. Nggak enak aja Cara sih lihatnya. kan kak. Terus Asyik pikir pasti nanti ada masalah gitu. Tapi dia nggak tahu yang Aisyah biasanya di kamar di situ gimana pun nggak.
Terus kenapa diam-diam aja di kamar jadinya? Karena nggak karena nggak ngomong sama satu orang jadi sama semuanya gitu kak. Oh. Di kamar dia sih kak, di kamar Aisyah sih. oh ngomong kakak tuh nggak ada kakak tuh kayak ngapain foto sama HP enggak? Enggak kak, tapi nggak ada sih ngomong kak, tapi kak lihatnya tuh nggak lain kak. Jadi kayak sadar diri atau kayak dek gitu. Ya iya kak, Kayak perasaan kita langsung kayak kok perasaan buruk sih. kok beda ya, biasanya nggak gitu gitu kan. Iya kak. Ya. Sampai di sekolah kemarin nggak ada ngomong kak. Pas pulang sekolahnya juga enggak kak. Pas pulang kemarin Iya kak. nggak ngomong lagi. Terus ada nggak inisiatif Aisyah ngajak kakak tuh ngomong? Nggak ada, nggak mau. Bukan nggak mau, soalnya kan Aisyah tahu kan kak kayak apa sifatnya. Aisyah soalnya udah kenal lama kak. Sama kakak Ya, tuh. sama dia kan udah kenal lama kan kak, udah lama bersama kak. Kami sih saling berantem kak, tapi yang ini agak lain kak, beda dari yang biasanya gitu. Terus gimana perasaan Aisyah didiamin gitu? Sedih kak, Sedih. mau nangis tapi gimana ya kak, tapi dikuatin sama kakak-kakak yang lain. Oh, Dikuatin sama kakak. berarti cuma sama kakak tuh doang kan? Iya kak, kayak lain. Tapi ada nggak kakak yang lain nanya-nanya gitu? Kenapa sama kakak ini nggak sapaan atau gimana gitu? Ada nggak? Nah, ada kak, Ada yang nanya. dibilang kan ditanyakan kak, kenapa nggak ada itu, nggak ada masalah kak, masalahnya karena malah cerita masalah kan cuma masalah itu kan kak, kan sepele sih kak, kan hal kecil kak. Jadi itu makanya kak, kata kakak tuh nggak usah aja lebih baik temanan, nggak usah berantem kan kita nyari kedamaian. Tapi udah sering sih kak. Sering berantem. Iya kak, itu baikan kak, setelah itu baikan. Yang mau mulai baikan siapa biasanya? Kadang-kadang Aisyah, kadang-kadang kakak tuh kak. Lebih banyak. Lebih banyak Aisyah. Jadi takut Aisyah kalau berantem sama kakak tuh. Ya, kak agak Takut kehilangan gitu. kak, soalnya kan udah kehilangan yang kesekian kalinya ibaratnya ini kak, kehilangan kak. Iya. Jadi kayak gitu lah kak. Udah lama Aisyah dekat sama kakak itu. Udah dari kelas 6. Terus deh. Terus jadi kelas 4 di sini kan kak. Jadi pas masuk pas Aisyah kelas 6, jadi kakak itu mulai dekat dari awal kelas 6 sampai sekarang kak. Jadi sama ini kami tuh kayak kalau di SMP kan kak, karena masalah kan kak, jadi ini kata gurunya sama itu kelas 7 aja 8 aja 9 ada gitu kak. Jadi tapi walaupun kita kan tetap teman kak, tapi walaupun sering berantemnya, tapi sekarang nggak merasa takut kehilangan. Takut kehilangan. Terus ada nggak Aisyah inisiatif buat baikan sama kakak? Keinginan. Sekarang belum berapa? Nggak tahu kak, agak takut gitu lah kak. Gak enak. Iya. Jadi nggak enak ngomong sama kakak tuh. Kakak tuh ada pernah marah nggak Aisyah? Pernah. Jadi takut Aisyah ngomong sama kakak tuh. Iya kak, itu marah sih kak, nggak marah kayak bikin masalah. Ya Aisyah kan ya juga nggak bikin masalah sih kak, nggak marah kalau kayak apa ya kak, susah sih ceritain kak yang kapan marahnya Aisyah deh kalau sakit kan kak Aisyah jarang makan, jadi marah tuh kak. Oh, jadi itu biasanya kan Iya kak. kayak perhatian Iya gitu. kak, tapi kalau marah-marah kan enggak. Nggak ada. Nggak ada keinginan untuk mencoba gitu. Takut kak. Menurut Aisyah salah nggak? Nggak salah. Karena Ya karena kan kesalahannya kan cuma hal kecil kak, lagi itu kan teman kak. Itu kak, lagi dia kemarin tuh mainnya sama teman juga kan kak, teman sekelasnya kak. Jadi saya biarin, jadi kita juga main sama teman sekelas kak.
kapan tuh kakak rasanya nggak nyaman ngeliat kakak tuh ngeliat Aisyah nggak nyaman? Kemarin kak, dari pas di atas tuh kan kak, saya mendaki di jenjang terakhir kan berhenti kak sebelum dikasih instruksi selanjutnya kak. Jadi dari situ lah kak agak lain. Terus Aisyah ngerasa aneh kak tuh, karena diajak foto kan kak. Nah itu lah kak, saya melihatnya gak ya aneh gitu lah kak, agak lain kak. Kayak gimana contohnya? Coba boleh mencontohkan nggak? Susah dicontohin kak. Berarti dia ngelihat ke Aisyah nggak enak, Ya, jadi terkerasa sama Aisyah Iya, kayak nggak Kak. nyaman gitu. Kalau sifat Aisyah sih kak, kalau kayaknya kak, kalau orang lain lihat gak enak gitu, nah pasti Aisyah nah pasti ada salah. Tapi Aisyah tidak ada melakukan salah, tapi orang tuh lihat kayak gitu, tapi Aisyah udah merasa aja kak gitu, mudah merasa kak. Oh, mudah merasa. Iya, Ya, ya, Kak. ya. Jadi mudah merasa ada salah nggak ya dari Nah, aku gitu iya, kan? Kak. Padahal nggak ada Padahal gitu. nggak ada kak, memang kak. Kadang-kadang memang orangnya yang kayak gitu, contohnya kakak lihat agak lain ke Aisyah kan kayak lihat gak enak gitu, dia Aisyah tuh mudah merasa kak. Peka, Iya, peka. peka, Kak. Iya ya. Ya biasanya emang kebanyakan gitu, kakak juga kayak gitu sih. Kalau udah beda orang-orang tuh ngelihat kayak nggak enak aja gitu kan. Iya, Kak. Ngapain ya saya, ngapain Iya, bikin Kak. kesalahan apa ya? Mungkin menurut kita itu nggak salah, tapi menurut orang itu salah gitu. Iya, Kak. Terus Aisyah mau gimana? Nggak tahu kak. Nggak tahu, Jalannya, Kak. nggak tahu jalannya. Nggak. Takut ngomong sama kakak tuh. Yang sebelumnya Aisyah ingin berbaikan sama kakak tuh caranya gimana? Itu sih beberapa hari baru baikan gitu kak. Udah beberapa hari. Ya kadang-kadang tuh karena disebabkan oleh kayak ada kegiatan yang sama gitu kak, yang sama. Contohnya kayak eskul IPA kak. Eskul IPA tuh kami tuh cuma berdua kak, ceweknya. Jadi kan ada masa harus berbicara kan kak. Iya. Nah itu baikan aja kan gitu kak. Atau enggak kayak di nanya-nanya gitu lah kak, kan terpaksa gitu buatnya. Harus ke kakak tuh deh, terus harus ke situ lah kak. Jadi situasi dan kondisi memaksakan kita berbaikan gitu kan. Kondisi yang membuat Aisyah jadi semuanya kalau misalnya sesuai situasi dan kondisi membuat Aisyah berbaikan. Jadi sebanyak yang kayak mencoba untuk baikan sama kakak, kalau misalnya pernah berantem nih. Iya, Kak. Jadi sesuai dengan situasi dan kondisi Iya. aja. Iya kak. Selama ini kayak gitu. Kayak gitu kak, nggak kayak baikan maaf ya gitu, nggak gitu Nggak ada. Kak. Enggak kak, itu cuma langsung misalkan kan berantemnya sekarang kak, besok atau enggak hari di Selasa itu kan kayak ada kegiatan langsung ngomong ke kayak gitu lah kak, ngomong. Terus Aisyah kalau kakak tuh Nah kayak gitu kayak juga, gitu Kak. juga. Menurut Aisyah tuh baik atau enggak? Enggak sih kak, kalau dipikir-pikir Enggak. enggak. Kenapa enggaknya? Kan enggak ada kata maafnya. Jadi mungkin karena komunikasi nggak sih? Iya. Komunikasinya kurang atau kayak miscommunication lah namanya gitu kan, salah berkomunikasi, kurangnya berkomunikasi. Aisyah dekat sama kakak tuh dekat sekali. Iya, Ibaratnya udah kayak saudara. ya udah kok saudara kak, itu ya saudara. Iya. Jadi Aisyah bingung mau ngapain gitu kan. Kayak berarti itu menurut Aisyah udah nggak mau menghadapi itu. Iya kak. Gimana sih kak caranya kayak gitu kak? Sebenarnya nggak kayak gitu, Enggak, Kak. nggak keulang lagi. Iya, nggak keulang lagi kak, ini udah kesekian kalinya ibaratnya. Iya. Jadi kalau dari kakak, menurut kakak ya, pendapat kakak, Aisyah mencoba untuk berkomunikasi, kata kakak. Itu kan karena komunikasinya kurang. Kan kita jadi menyimpulkan, kakak tuh jadi menyimpulkan apa yang dia lihat, Aisyah pun menyimpulkan apa yang Aisyah lihat gitu. Kayak kakak tuh kayak nggak suka lihat aku. Kemudian Aisyah tuh mungkin kayak salah berpendapat, dia kayak salah memperkirakan apa yang dia pikirkan gitu.
jadi kurang berkomunikasi sih menurut kakak. Jadi Aisyah mending mencoba dulu, tanyain atau coba kayak ya sesuai situasi dan kondisi tadi ya, coba kayak tiba-tiba nanya apa gitu. Tapi sih kak kalau awal kalau kadang-kadang kayak gini kayak nanya awalnya pasti ada kayak nada marah sih kak, tapi kan ya kan kak di mana itu kak nggak tahu, nah kayak gitu kak, kayak itu pertama sih kak, itu nanti baru kayak Kayak gitu berarti kakak tuh menanggapi sebelumnya kayak gitu berarti. Kalau misalnya berarti mencari situasi yang ketidaksengajaan mungkin kalau kalian berdua nanti gitu kan. Jadi kalau misalnya kayak gitu berarti lama Aisyah jadinya menunggu situasi secara tidak sengaja gitu. lama kak, malah kayaknya kak kalau itu kayak di sekolah kayak nanya itu ada itu nah Aisyah ada kak kan itu ada yang lain kan, nah itu baru itu kak gitu kan sesuai kondisi itu kak situasinya kayak gimana gitu kak baikannya. Kalau misalnya inisiatif dari Aisyah ingin ngomong sama kakak tuh ada nggak? Pengen nggak? Pengen sih kak. Mau nggak ngomong kayak gitu? Jadi kalau menurut kakak ya perbanyak komunikasi sih. Apa yang nggak suka dibicarakan, apa yang kerasa dibicarakan. Kalau dari kakak itu, kalau pertemanan kakak banyak yang memang kayak gitu, kayak mudah apa ya namanya bahasa Indonesianya, sering ngambekan lah gitu kan. Jadi bicarakan kenapa, apa yang terjadi gitu, jadi ditanya Pernah gitu. sih kak, pernah kan ini kan udah banyak kali kan kak tadi Jadi pernah melakukan pernah itu. sih kak nanya kayak gitu, masih gini nggak tahu kan salahmu pikir sendiri, nah kayak gitu kak jawabannya cuma itu kak kan kayak trauma gitu lah kak. Jadi kalau kayak gitu gimana menurut komunikasi kan? Berarti kakak yang menutup diri gitu. Tapi kalau menurut kakak alangkah baiknya inisiatif Aisyah lagi sih, cara ngomongnya yang lebih kayak bercanda gitu, atau kayak sering lah kalau misalnya sekarang nggak bisa tanya lagi besok, tanya lagi nanti gitu, kak lagi apa, atau kayak kak lah makan gitu, nah, kak makan yuk, kayak gitu. Itu kak maksudnya jawabnya kayak gini kak, kak lama kan kak namanya nanya, nah kayak gitu kak kayak ngapain sih nanya-nanya, urain diri sendiri ibaratnya. Itu pernah terjadi? Pernah juga, pernah sih kak, pernah. Jadi pernah semuanya? Pernah kak, itu makanya trauma kak, trauma untuk kesekian kalinya. Terus gimana lagi kalau menurut Aisyah, gimana lagi buat Bisa temanan kak? nggak mau teman lagi sama kakak tuh? Kayaknya sih enggak kak, nggak tahu kak, lagi kan kamu beda kelas. Ya kan kita kan dekat nih, banyak yang disayangkan nggak sih? Banyak kak, banyak. Kayak tuh barang kami tuh ada juga sih yang untuk berdua kak. Coba dulu. Gimana kalau kita coba lagi? Mau nggak Aisyah? Trauma kak. Trauma. Atau cara yang lain? Ada Aisyah ada cara yang lain dengan cara-cara yang kakak berikan itu? Nggak ada lagi. Emang kalau kayak gitu, kalau banyak yang disayangkan menurut kakak, ya kan kita dekat, udah kayak saudara. Tapi kalau misalnya udah terlalu dekat, pasti ada keinginan baikan balik kembali gitu. Tapi sih kak di sini pernah kejadian kak kalau kak itu kan dekat kan kak berdua, jadi dan pada akhirnya cuma juga karena satu masalah kak sampai sekarang nggak pernah balikan kak. Nggak pernah Itu baikan. yang hal yang Aisyah takutkan sih. Oh gitu. Tapi kalau misalnya keinginan inisiatif kita baikan kembali sih nggak apa-apa. Coba Aisyah ngomong lagi, coba lagi gitu. Siapa tahu berhasil kali ini. Coba ngomong baik-baik. Kak, gini-gini ya kak, coba tanya. Coba baik-baikin dulu gitu. Kalau ada salah Aisyah maafin Aisyah ya kak.
kalau bisa boleh tahu apa salah Aisyah kak gitu, apa kesalahan Aisyah kakak boleh bicarain nggak gitu, kan kita udah dekat kak gitu. Pokoknya Aisyah tuh pandai berbicara, cara mengungkapkan perasaan Aisyah juga jangan sampai kita takut mengungkapkan apa isi hati kita, jangan ya. Kakak tuh juga mungkin pasti paham juga, kan dekat, udah dekat nih. Tapi kalau misalnya kalau nggak mau kakak itu berbuka, kemudian terbuka, kemudian kita udah berusaha, ya sudah, gimana lagi, biasanya mau gimana lagi kalau kayak gitu, biarin aja. Gimana apa Aisyah merasa nyaman kalau kayak gitu? Nyaman nggak nyaman harus nyaman. Nyaman gak nyaman harus gitu, gimana gimana kalau kayak gitu tuh? Ya nyaman, berarti kalau nak nyaman atau nak nyamannya dia harus dinyamanin kak. Harus dinyamanin, jadi dipaksain gitu. Iya kak. Terus kalau misalnya dari masukan kakak tadi, mau nggak Aisyah ngelakuinnya, mencoba? Agak takut sih kak. Takut? Agak ragu kak. Kakak ragu. Gimana kalau kita coba dulu gitu, coba lagi dengan kalimat yang baik-baik, tapi kayak nggak langsung to the point, ansur-ansur gitu. Hari ini misalnya sapa dulu kakaknya, nanti bisa sapa lagi besok, kalau nggak ada juga perkembangan coba tanyain baik-baik. Aisyah mau kan baikan lagi sama kakaknya, ya kan? Coba tanya baik-baik. Menurut Aisyah gimana nih, sejujur Aisyah mau ngomong kayak gitu atau mau secara kayak biarlah situasi kondisi yang memperbaiki? Biarlah situasi dan kondisi. Jadi itu maunya kayak gitu aja. Jadi Aisyah tahan dengan ketidaknyamanan beberapa hari kemudian. Harus ditahan. Harus ditahan. Jadi diam aja kayak gitu. Ujiannya ada sih kak. Karena kak lagian kata kakak tuh kalau ada kakak-kakak tuh yang bilang kan kak, kakak yang siapa kak, kalau teman kayak gitu lebih baik nggak usah ada temanan kayak gitu. Soalnya Aisyah setiap kayak ada masalah sama kakak tuh cerita suratnya sama kakak yang satu tuh kan, yang di SMA tuh kan kak. Jadi tuh karena ada terlalu banyak masalahnya kak tuh, itu kakak tuh kemarin kak nggak usah aja. Menurut Aisyah gimana kalau nggak usah aja? Gimana bagusnya menurut Aisyah? Iya sih kak, tapi kenangan tuh susah kak, tidak dilupakan kak. Ya, sudah dekat ya, Kak, sama kakak tuh. Coba pikirkan lagi, maunya yang kayak gimana. Ada 3 tuh caranya waktu itu. Nah, yang pertama tuh yang pertama situasi dan kondisi. Yang kedua coba ngomong. Kalau enggak juga ya enggak berteman lagi, sesuai yang dikatakan kakak tadi. Setuju nggak Aisyah sama saran keputusan yang kayak gitu? Gimana? Tahu kak. Nggak tahu. Ragu. Menurut yang ketiga itu yang mana paling bagus menurut Aisyah? Kondisinya. Situasi dan kondisi. Ya kita lihat dulu situasi dan kondisi. Jadi gimana rasanya? Udah cerita sama kakak? Lega kak, Lega. dari kemarin sih nungguinnya kak. Oh, nungguin Kakak kakak. kemarin nggak datang kak, hari kemarin. Iya, maaf ya. Kemarin tuh apa hiking apa namanya? Udah beralam kak, pulang tuh pas pulangnya kak datang kak itu kakak Siska. Ternyata kak nggak datang. Maaf ya. Ya kalau menurut kakak sih yang 3 itu coba dulu, atau yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Pokoknya senyaman Aisyah. Dan nanti kita bahas lagi mana perkembangannya, sesuai nggak dengan yang Aisyah lakukan, atau yang mana yang lebih sesuai. Hasilnya kita bahas lagi nanti ya. Oke. Jadi gimana tadi, apa yang 3 tadi? Ngomong baik-baik. Ngomong baik sama kakak tuh. Terakhir biar kak, kalau akan enggak ya enggak. Itu pilihan terakhir ya. Iya kak, terakhir kak. Gimana, nggak apa-apa itu? Menurut Aisyah itu nggak apa-apa, menurut kata hati Aisyah? Pas
pasrah Kak. pasrah. Ya, bisa kita mengakhiri konsen kita. Ya. Oke. Jadi gimana? Udah lega nih? Udah Kak. Kita lihat perkembangannya lagi ya. Terima kasih.